Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sobat Kobi, kembali lagi kita di channel Zada Edukasi atau Zada Edu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan sel eukariotik dan eukariotik. Ini hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami, ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara eukariotik dan prokariotik. Karena ini menjadi sel, ini dua tipe sel yang menjadi pembeda, ya, bahkan pembeda di antara domain, ya. Kita tahu bahwasanya makhluk hidup itu dikategorikan menjadi 3 domain. Domain yang pertama domain eukariota, ya. Ini, kemudian yang kedua, yang 2 dan ketiga ini domain bakteria dan archaea bakteria atau archaea. Nah, domain bakteria dan archaea ini keduanya merupakan makhluk hidup, ya, yang selnya tipenya prokariotik. Ya, jadi ini prokariotik, dulu dikenal dengan istilah Monera, ya. Dikelompokkan kingdom Monera. Tapi sekarang sudah tidak ada itu, ya. Intinya, ya, makhluk hidup yang ada di alam semuanya terbagi menjadi 2 tipe sel, ya. Karena semua makhluk hidup pasti ada sel. Semua makhluk hidup pasti ada sel. Nah, selnya itu masuk kategori yang mana? Apakah dia eukariot ataukah prokariot, ya. Berbeda kalau virus, ya. Virus ini pengecualian. Nah, jadi kita lihat dulu perbedaannya, ya. Jadi eukariotik, pada sel eukariotik ini berasal dari kata eu dan karion. Eu itu dalam bahasa biologi, ini bahasa Latin, ya. Artinya sejati atau sebenarnya. Sedangkan karion itu ya nukleus, ya, atau kernel. Kernel itu kalau di dalam komputer dia inti, ya, inti program, inti sistem operasi suatu komputer. Nah, jadi ya semacam otaknya gitu, ya. Ya, kalau dalam hal ini kita maksudnya ada nukleus. Jadi eukariotik dia punya nukleus sejati, ya, the true nukleus, punya nukleus yang sebenarnya. Sedangkan kalau prokariotik, ya, prokariotik ini berasal dari kata pro dan karion, ya. Pro artinya before, ya. Pra atau pro itu before. Artinya prokarion, ya, prokariotik berarti maksudnya adalah selnya ini sebelum nukleus. Maksudnya apa? Maksudnya para ilmuwan menganggap bentuk sel prokariotik ini adalah bentuk sebelum eukariotik, ya, karena tadi sebagaimana yang dulu pernah kita jelaskan, dasar ilmu biologi orang-orang barat yang dikembangkan sekarang dia basicnya itu evolusi, ya. Jadi mereka beranggapan sel eukariotik itu berasal nenek moyangnya adalah prokariotik. Jadi sebelum ada terbentuk nukleus, selnya asalnya adalah prokariotik, belum ada nukleusnya. Oke. Ini, ya. Kemudian perbedaannya, ya, kita perhatikan kalau eukariotik dia DNA atau gennya, ya, itu terletak di dalam organel, ya, di dalam organel yang dibungkus oleh membran, ya, disebutnya nukleus. Jadi DNA atau gennya ini ada di suatu organel, ya, suatu organel yang dibungkus, ya, ada membran yang membungkus. Intinya DNA itu enggak nyebar atau tapi dibungkus, ada membran yang membungkusnya, ya, membran dibungkus, dia membentuk organelnya disebut nukleus, ya. Nah, kalau prokariotik tidak ada, jadi DNA atau gennya itu dia hanya ngumpul di satu tempat, ya, tanpa ada pembungkusnya, ya, tanpa ada pembungkusnya. Kalau tadi eukariotik dia punya nukleus, kalau prokariotik, ya, sel prokariotik dia punya nukleoid disebutnya. Jadi gennya atau DNA itu ngumpul, atau RNA-nya, ya, ngumpul, itu disebutnya area yang ngumpul ini disebut nukleoid, ya, areanya disebut nukleoid, tapi nggak ada membran yang membungkus. Itu perbedaannya antara eukariotik dan
Prokariotik. Kalau eukariotik itu ada membran inti sel, sedangkan prokariotik tidak ada. Ya, maksudnya apa? Kita lihat saja ke gambarnya ya. Nah, ini contoh sel prokariotik ya, sel prokariotik. Jadi ini adalah gennya ya, ini gennya. Atau di sini terdapat DNA ya. Nah, area kan dia ngumpul ya. DNA atau gennya ini ngumpul di suatu area disebutnya nukleoid ya, nukleoid. Tapi dia tidak dibungkus. Tidak ada membran yang membungkusnya ya. Tidak ada lapisan yang membungkus ini. Ya, berbeda kalau pada eukariotik, sel eukariotik, dia DNA-nya ada di dalam sini. Ya. DNA itu ada di dalam sini ya, nih, kromatin sini ya, nih, kromatin di sini nih. Ya. Jadi kromatin ini kan apa namanya? Di situ terdapat DNA ya. Nah, DNA itu ngumpul di sini dan ini dibungkus oleh apa membrannya ya, yang membungkus ya. Ada yang membungkus. Ini nuclear envelope ya, ada selaput pembungkus nuklir apa? Nukleusnya ya. Nah, ini namanya organel, ini namanya nukleus ya. Kalau pada sel prokaryotik tidak ada ya. Kalau sel prokaryotik tidak ada nukleus ya. Dia adanya area yang disebut nukleoid ya, region. Ini perbedaannya ya. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau pada sel eukariotik dia memiliki banyak organel yang terbungkus membran. Ya. Nih kita lihat ya, ini gambarnya. Jadi kalau pada sel eukariotik, ini contohnya sel tumbuhan nih. Dia ada organel-organel, organel itu semacam organ-organ dalam sel ya. Dia ada organel yang dia dibungkus oleh membran nih seperti ini ya. Kloroplas dibungkus oleh membran ya. Ada membran yang membungkusnya. Kalau terus ada mitokondria, ada yang membungkus ya. Ada apa aparatus Golgi, ada badan Golgi, ada pembungkusnya ya. Ada vakuola kalau pada tumbuhan ya, ada pembungkusnya, ada lapisan yang membungkus organel. Berbeda kalau pada ribosom, ribosom tidak ada itu ya. Nih, tidak ada dia organel yang dibungkus oleh membran, tidak ada ya. Ini perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik. Kemudian kelompok anggotanya ya. Kalau pada sel apa eukaryotik ya, ini yang termasuk ke dalam apa yang punya sel eukariotik itu kelompoknya ada kingdom animalia ya, hewan-hewan, kemudian plantae, tumbuhan-tumbuhan, fungi, dijamuran ya, kemudian protista. Semua kingdom ini mereka punya sel eukariotik, artinya punya nukleus ya, punya membran inti sel. Sedangkan kingdom bakteria ya, nih kingdom bakteria dan archaebacteria, keduanya ini selnya termasuk kelompok sel prokaryotik karena tidak punya membran inti sel, tidak punya nukleus. Ya, mungkin demikian pembahasan kita pada video kali ini, membahas tentang perbedaan eukaryotik dan prokaryotik. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, dan jangan lupa untuk like serta subscribe ya jika dirasa materi ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.